good student, ketemu lagi dengan Miss Rifka di sini di pelajaran ekonomi kelas 11. Kali ini kita akan bahas mengenai national income atau pendapatan nasional. Miss bagi menjadi dua bagian. Kali ini saya akan bahas mengenai bagian pertama. Pertama, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai barang atau jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode. Satu periode itu biasanya 1 tahun. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, tujuan perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh taksiran yang akurat mengenai nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam 1 tahun. Yang ketiga, untuk membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka. Kemudian, manfaatnya yang pertama, mengetahui tentang struktur perekonomian suatu negara. Kedua, dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, dapat membandingkan keadaan perekonomian antar negara. Sekarang kita masuk di konsep-konsep pendapatan nasional. Yang pertama itu PDB atau disebut juga dengan GDP, yaitu produk domestik bruto atau gross domestic product, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara ditambah hasil produksi barang dan jasa oleh orang-orang asing dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian yang kedua, PNB atau GNP, yaitu produk nasional bruto atau gross national product, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, NNP atau Net National Product. NNP yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun, itu dikurangi dengan penyusutan barang modal. Yang keempat, NNI atau Net National Income, yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat dalam jangka waktu 1 tahun dikurangi pajak tidak langsung. Selanjutnya, PI atau Personal Income, yaitu jumlah seluruh penerimaan yang sungguh-sungguh benar-benar diterima masyarakat. Yang selanjutnya itu adalah Disposable Income atau DI, yaitu pendapatan yang diterima masyarakat yang siap dibelanjakan. Jadi itu konsep-konsep pendapatan nasional. Kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya, pendapatan nasional part 2. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di forum tanya jawab. Selamat siang.